Halo semuanya, kami dari kelompok praktik akuntansi kelas A, jurusan S1 Akuntansi UPN Veteran Jakarta. Di sini kami akan melakukan simulasi penggunaan akrilat online, yang dimana merupakan tugas yang diberikan oleh Ibu Ayunita Ajeng Tias, selaku dosen pengampu mata kuliah praktika akuntansi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Valencia Nathanael dengan NIM 2010-11-2001, dan yang kedua adalah Muhammad Zaidan Zahran dengan NIM 2010-11-2002, dan yang ketiga adalah saya sendiri yaitu Vanessa Apriani dengan NIM 2010-11-2007, dan yang terakhir adalah Sapna Daniela Husna dengan NIM 2010-11-2026. Sebelum melakukan simulasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang informasi perusahaan PT Multizentage. PT Multizentage sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan elektronik. PT Multizentage sendiri memiliki dua kategori barang. Yang pertama itu ada laptop dan printer. Laptopnya sendiri ada 3 macam. Yang pertama itu ada laptop HP, ada laptop Asus, dan yang terakhir itu ada laptop Lenovo. Dan untuk printernya sendiri ada 3 macam juga. Yang pertama itu ada printer Epson, ada printer HP, dan ada yang terakhir adalah printer Canon. Selain itu juga, PT Multizentage ini berlokasikan di Jalan Mandiri nomor 23, Jakarta Pusat, dan sudah berdiri sejak tahun 2015. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi langsung untuk penyusunan data awal. Selanjutnya ini adalah langkah pembuatan database awal PT Multizentage. Di sini ada beberapa informasi umum tentang perusahaan PT Multizentage yang telah dijelaskan di video sebelumnya. Di sini juga ada beberapa informasi perusahaan seperti nama perusahaan, level distribusinya, bidang usaha, telepon, faksimili, email, tanggal mulai atau tutup buku atau cut off, ada periode akuntansinya, alamat perusahaan, kota, dan kode pos. Untuk di bawahnya lagi ada beberapa kebijakan yang dianut oleh PT Multizentage seperti kebijakan akuntansi untuk umum, penjualan, pembelian, persediaan, lainnya, dan akun perkiraan. Di sini juga ada berbagai macam daftar akun, ada dari kas dan bank, terus ada bank mandiri, ada piutang usaha, ada persediaan, ada beberapa aset tetap, akumulasi penyusutannya, dan beberapa liabilitas dan ekuitas, serta di bawah dari sini adalah berbagai macam nama akun beban. Di sini juga ada daftar pemasok, antara lain ada pemasok umum, PT Pencasila Abadi, PT Samsantech, dan PT Tekno Asri. Selanjutnya yaitu daftar pelanggan, ada pelanggan umum, CV Goto, CV Coding, PT Inje, dan daftar barang. Daftar barang ini ada 2 kategori, yaitu kategori persediaan untuk laptop dan printer. Di sini juga ada 2 gudang, yaitu gudang depan dan gudang belakang. Di sini ada laptop dengan kuantitasnya semuanya 5 untuk baik di gudang depan maupun gudang belakang. Nilai satuannya sendiri, laptop Lenovo adalah 3 juta, laptop HP ada 3.100.000, laptop Asus 3.200.000, printer Epson 500, printer HP 600, dan printer Canon adalah 700. Selanjutnya ini masuk ke kategori aset tetap. Aset tetapnya di sini dibagi menjadi 3, yaitu tanah, gedung, dan peralatan. Daftar aset tetap sendiri kita ada 4. Yang pertama itu tanah yang berada di Jalan Fatmawati Raya dengan harganya yaitu 511 juta, dan rukan 2 lantai yaitu 672 juta. Dan AC LG sebanyak kuantitasnya ada 3, itu 12.480, dan komputer dengan kuantitasnya 5 sebesar 34.200. Dan di sini ada beberapa detail tentang akun aset tetap. Dan di sini ada neraca indeks kontrol yang nantinya akan kita buat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah klik untuk buat database awal. Selanjutnya di sini ada namanya kita bisa tulis untuk nama perusahaan kita sendiri, yaitu PT Multizentage. Di sini kita bisa pilih warna background yang sesuai dengan kita mau.
Di sini juga bisa ada logo database yang nantinya kita akan bisa pilih, ataupun nantinya kita bisa memilih memulai dari logo kita sendiri, seperti PT Multizentage ini. Di sini saya akan menggunakan logo dari PT Multizentage-nya sendiri. Nah, kemudian ini sudah kita klik untuk di checklist, kita menggunakan logo dari Multizentage-nya sendiri. Kemudian setelah kita tulis nama PT-nya, pilih warna background, dan memasukkan logo database, kemudian kita akan klik simpan. Nah, di sini kan sudah terdapat ada tulisan PT Multizentage dengan logonya ada MZN. Nah, di sini kita akan klik 2 kali. Di sini kita akan nunggu untuk pembuatan database awal. Nah, kemudian ini akan muncul seperti di layar ini. Nah, kita akan tulis lagi untuk namanya, yaitu PT Multizentage. Di sini ada pilihan level distribusi, seperti yang informasi awal, bahwa level distribusinya adalah distribusi, sehingga kita akan pilih adalah di sini ada distributor. Untuk bidang usahanya sendiri adalah others atau lainnya. Kita bisa tulis sendiri others. Nah, kemudian kita akan klik lainnya. Di sini ada telepon dan faksimili. Untuk telepon dan faksimilinya kita bisa copy paste. Ini untuk faksimilinya, kita copy paste juga. Sudah, habis itu email. Untuk emailnya sendiri, ini ada multizentage@company.com. Kita bisa copy paste juga. Nah, sudah setelah seperti ini mata uangnya tetap Indonesia Rupiah karena di sini kita menggunakan Indonesia Rupiah. Terus tanggal mulai datanya. Di sini berbeda, untuk accurate itu tanggal mulai datanya adalah tanggal tutup bulan atau namanya cut off, yaitu yang dimana sesuai dengan informasi perusahaannya, yaitu tutup bukunya adalah tanggal 31 Desember 2020. Sehingga nantinya kita akan masukkan di sini adalah 31 Desember 2020. Periode yang digunakan adalah Januari ke Desember. Ya, udah benar. Untuk jalannya kita bisa copy paste juga. Jalan Mandiri nomor 23. Karena ini terletaknya di Jakarta Pusat, kita akan cari kotanya Jakarta. Di sini ada Kota Administrasi Jakarta Pusat, provinsinya DKI Jakarta, negaranya Indonesia. Di sini nanti kita akan tulis juga kode posnya 10640. Kita akan tulis 10640. Kemudian setelah kita sudah mengisi ini, pastikan dulu terlebih dahulu tanggal mulai datanya itu tanggal yang sesuai dengan cut off-nya dan periode akuntansinya Januari sampai Desember, karena nantinya ini akan tidak bisa diganti. Setelah semuanya telah terisi dengan benar, kita akan klik lanjut. Nah, di sini adalah untuk fitur dasarnya, yaitu jawablah pertanyaan berikut ini sesuai kondisi usaha Anda. Berarti sesuaikan dengan kondisi PT Multizentage, yang dimana ada beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh PT Multizentage. Yang pertama di sini adalah beberapa pelanggaran dan pemasok masih menggunakan USD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Di sini kita bisa lihat, yang pertama adalah apakah perusahaan Anda memiliki berapa cabang yang berbeda lokasi. Di sini kan tidak ada kebijakannya sehingga tidak perlu di checklist. Terus apakah perusahaan Anda bertransaksi dalam mata uang asing? Nah, di sini kan juga ada ya di kebijakan akuntansinya yang dimana menggunakan USD, sehingga kita akan men-checklist. Kemudian jangan lupa untuk kita menuliskan mata uang asingnya, US dollar. Kemudian, selanjutnya, apakah perusahaan Anda memungut dan membayar pajak pertambahan nilai (PPN)? Kita akan lihat kebijakannya. Di sini ada kata keywordnya yaitu PPN, memungut dan membayar PPN. Sehingga kita akan men-checklist, klik
ya. Terus di sini ada selanjutnya adalah apakah perusahaan Anda memotong atau dipotong pajak penghasilan PPh 23 saat pembayaran? Di sini tidak ada kebijakannya sehingga tidak perlu di-checklist. Saat mengeluarkan uang, pembelian barang dan lain-lain, apakah perlu melalui proses persetujuan? Ini tidak perlu di-checklist juga karena kita tidak mengetahui kebijakannya. Terus di sini ada apakah perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan? Kita bisa lihat di kebijakan akuntansi umum nomor 3, itu aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Sehingga kita akan melakukan penchecklisten untuk fitur dasar di nomor 5. Yang keenam ini, apakah perusahaan Anda menghitung anggaran biaya beban dan penjualan? Karena sesuai dengan kebijakannya tidak ada, jadinya tidak perlu di checklist. Setelah sudah, kita kemudian klik lanjut. Kemudian di fitur penjualan, ini ada yang pertama adalah apakah perusahaan membuatkan surat penawaran harga kepada pelanggan. Di sini keywordnya ada surat penawaran. Kita lihat kebijakannya. Nah, di sini ada tulisannya penawaran penjualan. Sehingga kita akan menceklis. Ya. Nah, di sini selanjutnya nomor 2 ada pada saat penagihan, apakah Anda melakukan proses tukar faktur ke pelanggan? Di sini tidak ada untuk kebijakannya sehingga tidak perlu dilakukan penchecklist-an ya. Yang ketiga ini, apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutangnya? Kita lihat kebijakannya. Di sini ada retur penjualan sehingga kita akan klik yes. Nah, selanjutnya yang keempat ini, apakah perusahaan Anda menghitung dan membayar komisi salesman? Di sini ada komisi salesman, sehingga klik ya. Dan selanjutnya, apakah perusahaan Anda menitipkan barang yang dijual pada pihak lain atau konsinyasi? Di sini konsinyasi ya untuk keywordnya. Di sini kita bisa lihat kebijakannya untuk konsinyasi tidak ada, sehingga kita abaikan saja, tidak perlu untuk melakukan penchecklist-an. Di sini yang ke 6, yaitu apakah perusahaan Anda mengirim barang melalui jasa pengiriman? Kita lihat kebijakannya, ini ada pengiriman barang melalui jasa pengiriman. Kemudian kita akan klik ya. Di sini yang terakhir, apakah perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan? Itu iya, seperti yang kebijakan penjualan terakhir, ada syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Sehingga kita akan klik ya. Setelah semuanya kita lihat, langkah selanjutnya adalah lanjut. Selanjutnya adalah kebagian pembelian. Di sini ada yang pertama adalah saat pembelian barang, apakah membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian? Kita lihat di sini pembelian ada permintaan barang, sehingga kita akan menceklis ya. Dan selanjutnya itu ada perusahaan, apakah perusahaan Anda membuatkan PO atau purchase order kepada pemasok? Di sini ada juga tulisannya PO, sehingga kita akan menceklis ya. Dalam proses pembelian barang, apakah proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain atau forwarder? Di sini ada forwarder, jadi sehingga kita akan mengklik yes. Kemudian akan kita klik lanjut. Di sini adalah untuk fitur persediaan. Fitur persediaan adalah gudang yang dimiliki perusahaan, ada 2, yaitu depan dan belakang. Yang keduanya adalah perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Yang ketiga itu ada metode perhitungannya adalah FIFO. Kita lihat yang pertama, apakah perusahaan Anda memiliki lebih dari 1 gudang? Jawabannya iya, karena tadi ada 2 gudang, yaitu gudang depan dan gudang belakang. Selanjutnya itu, apakah barang yang dijual memiliki lebih dari 1 satuan pada 1 jenis barang? Di kebijakannya tidak ada sehingga kita abaikan. Selanjutnya yang ketiga, apakah perusahaan Anda mencatat nomor seri atau produksi barang saat pembelian dan penjualan? Juga tidak ada sehingga kita abaikan. Yang keempat adalah apakah perusahaan Anda memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang? Di kebijakannya itu sendiri ada sehingga kita akan klik ya. Dan yang terakhir itu ada kebijakannya, yaitu menggunakan metode perhitungan FIFO, sehingga kita akan klik FIFO. Kemudian lanjut. Nah, untuk akun perkiraannya ini, ada pertanyaannya adalah, apakah Anda ingin accurate otomatis membuat daftar akun perkiraan? Itu kita unchecklist, karena nantinya kita akan melakukan import data, sehingga kita tidak perlu menceklis daftar akun perkiraan yang dibuat otomatis oleh accurate. Setelah semuanya terisi, kita akan klik selesai. Kita akan menunggu agak sedikit lama.
Nah, setelah kita klik selesai, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan checklist tidak perlu ditampilkan lagi agar tidak mengganggu ke depannya. Kemudian tutup. Di sini yang udah ada persiapan data perusahaan yang dimana nantinya kita akan melakukan impor akun. Kita akan abaikan yang pertama, kita akan langsung masuk ke akun perkiraan. Akun perkiraannya ini dengan cara kita klik impor akun, kemudian pilih lokasi file impor dengan mengklik gambar file yang di pojok kanan ini, kita klik. Nah, di sini PT Multizentage sendiri sudah memiliki beberapa daftar dalam Excel. Yang pertama daftar akun, kita akan klik open. Nah, di sini kan sesuai dengan yang awal, yaitu kita akan mengimpor akun, daftar akun, sehingga yang kita pilih adalah daftar akun. Kemudian kita akan klik unggah. Setelah klik unggah, pemetaan kolom data ini kita abaikan saja, kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian jangan lupa untuk menceklis lakukan update data atau konfirmasi impor datanya, kita lakukan penceklisan. Kemudian lanjutkan. Di sini kita akan menunggu untuk pengimporan data. Di sini kita bisa melihat ada 73 data yang berhasil diproses. Kemudian setelah itu tutup. Nah, setelah akun perkiraan kita sudah diimpor, langkah selanjutnya nomor 3 yaitu pemasok. Kita akan impor data pemasok. Kita klik impor pemasok. Kemudian pilih lokasi file impor dengan mengklik gambar file di pojok kanan. Kemudian kita pilih daftar pemasok PT Multizentage. Kemudian open. Setelah udah terpilih daftar pemasok PT Multizentage-nya ini, kita klik unggah. Seperti biasa, pemetaan kolom datanya kita abaikan, kemudian lanjutkan. Kita akan klik lakukan update data. Sesudah itu lanjutkan. Kita akan menunggu untuk pengimporan data. Nah, di sini sudah berhasil sebanyak 6 data. Oke, kemudian kita tutup. Langkah selanjutnya yang keempat yaitu pelanggan. Kemudian kita klik impor pelanggan. Pilih lokasi file impor. Di sini ada daftar pelanggan PT Multizentage. Kita klik open. Di sini sudah, habis itu kita klik unggah. Untuk pemetaan kolom datanya kita abaikan saja, kemudian klik lanjutkan. Di sini jangan lupa untuk melakukan penceklisan untuk lakukan update data ataupun konfirmasi impor data. Setelah itu kita klik lanjutkan lagi. Sudah 6 data berhasil diproses, kemudian tutup. Nah, selanjutnya ini nomor 5 yaitu pengimporan barang dan jasa. Sebelum melakukan impor barang dan jasa, kita akan melakukan setting untuk gudangnya, karena gudangnya kita sendiri kan ada 2, yaitu gudang depan dan belakang. Caranya adalah kita cari fungsi persediaan. Di sini ada fungsi persediaan dengan gambar seperti lemari, kita klik, kemudian kita cari yaitu gudang. Yang pertama kita tulis gudangnya yaitu gudang depan. Jangan lupa untuk huruf kapitalnya kita perhatikan depan, kemudian kita klik save. Dan selanjutnya itu belakang. Kemudian jangan lupa lagi kita untuk klik save. Nah, ketika kita mau melihat apakah gudang kita sudah benar-benar tersave atau sudah benar-benar ada, kita bisa melihat di kolom bagian hijau ini. Di sini kita sudah melihat ya, ada gudang depan dan gudang belakang. Kemudian kita akan close dengan cara tutup. Kemudian kita akan melakukan impor barang dan jasa. Klik impor barang dan jasa. Kemudian pilih lokasi file impor. Kemudian kita pilih daftar barang. Kemudian open. Setelah itu klik unggah. Setelah itu ini pemetaan kolom datanya kita seperti biasa, kita abaikan, kemudian klik lanjutkan. Terus jangan lupa untuk melakukan update data untuk di checklist. Setelah penceklisan ini kita klik lanjutkan.
Nah, 12 data berhasil diproses, kemudian ditutup. Nah, setelah ini sudah ada pengisian dari akun perkiraan, pemasok, pelanggan, barang dan jasa. Setelah melakukan impor ini, kita akan klik atau checklist yang di bagian kami mengerti atau selesai mengisi data perusahaan. Nanti muncul 3 checklist yang di pemasok dan pelanggan dan barang jasa. Kemudian kita klik tutup. Setelah itu kita akan melakukan pengisian data awal mengenai aset tetap. Tadi kan sudah dijelaskan kalau aset tetap itu dibagi menjadi 3 kategori untuk PT Multizentage sendiri. Ada tanah, gedung, dan peralatan. Sehingga kita akan melakukan setting untuk kategorinya terlebih dahulu. Caranya yaitu kita cari untuk bagian fitur persedia aset tetap, klik aset tetap, kemudian kita cari fungsi kategori aset. Kemudian klik. Setelah itu kita tulis terlebih dahulu kategori aset tetap yang pertama, yaitu tanah. Jangan lupa kapitalnya diperhatikan. Kemudian klik save. Yang kedua adalah gedung. Kemudian klik simpan. Yang ketiga adalah peralatan. Kemudian klik save. Nah, nanti biasanya kalau kita sudah melakukan save itu ada notifikasi di bagian kanan sini. Ini kita misalkan kita mau melihat apakah kategori aset kita sudah tersave atau sudah tercatat, itu kita bisa melihat di bagian hijau ini. Kita klik. Di sini kita bisa lihat ada tanah, peralatan, dan gedung. Kita bisa close untuk kategori asetnya. Kemudian kita akan melakukan impor data aset tetap dengan cara kita klik aset tetap, kemudian kita pilih aset tetap. Nah, karena di sini kita sudah mempunyai Excel-nya, sehingga kita akan mengklik bagian hijau ini, bagian sheet hijau ini kita klik. Terus di sini ada bagian untuk impor data. Kita klik impor data ini. Impor dari Excel kita pilih. Nah, kemudian kita pilih lokasi file impor. Seperti biasa, kita klik bagian file di bagian kanan, pojok kanan bawah. Terus kita pilih daftar aset tetap PT Multizentage, kemudian open. Setelah udah terpilih daftar aset tetapnya, kita klik unggah. Seperti biasa, pemetaan kolom datanya kita abaikan, kemudian klik lanjutkan. Sudah seperti ini, kemudian kita klik lanjutkan. Kita menunggu impor data. Nah, sudah 4 data berhasil diproses. Ketika sudah berhasil diproses, kita tutup. Nah, di sini kita bisa lihat aset tetap kita sudah tercatat ya, ada tanahnya, ada rukar, ada AC LG, ada komputer. Nah, setelah itu kita bisa close untuk aset tetap. Kemudian kita akan melihat apakah penyusutannya telah tercatat atau tidak dengan cara kita melihat daftar laporan. Daftar laporan, kemudian kita klik daftar laporan lagi. Setelah itu kita akan lihat neraca induk kontrol. Sebelumnya kita pilih di bagian kiri sini adalah keuangan, kemudian di bagian kanannya kita pilih neraca induk kontrol. Kemudian kita pilih pertanggalnya yaitu 31 Desember 2020. Kemudian tampilkan akun anaknya di unchecklist, kemudian tampilkan. Nah, di sini sudah ada berbagai macam daftar akun yang telah data sebelumnya. Kita bisa lihat di sini akumulasi penyusutannya masih 0, sehingga kita harus melakukan penyusutan. Dengan caranya seperti apa sih? Caranya yaitu kita melakukan penutupan akhir bulan dengan cara kita mencari fungsi modul perusahaan, kemudian kita proses akhir bulan. Proses akhir bulan, sudah di proses akhir bulan ini kita pilih
bulan yang akan kita tutup, yaitu Desember, karena kan periodenya adalah Januari ke Desember, sehingga kita pilih Desember. Tahunnya adalah 2020. Kemudian setelah ini adalah klik save atau simpan. Sudah ya. Habis itu kita bisa lihat di titik hijau ini proses akhir bulan Desember 2020. Kita bisa lihat di jurnal penyusutannya. Nah, di sini sudah tercatat ya untuk jurnal penyusutannya. Udah kita close. Kita proses akhir bulannya kita bisa close juga. Kita lihat lagi daftar laporannya. Daftar laporannya di sini masih belum ada sehingga kita bisa klik refresh. Nah, setelah ini kita bisa lihat. Nah, di sini sudah muncul lah jumlah akumulasi penyusutannya. Sekian untuk data awal yang telah saya jelaskan. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai transaksi-transaksi selanjutnya. Oke, setelah kita memasuki data-data awal pada Accurate Online, maka langkah selanjutnya adalah kita ke fitur pembelian, yang mana pada tanggal 5 Januari 2021, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut: laptop Lenovo, laptop HP, laptop Asus. Pada tanggal 5 Januari ini, hanya permintaan pembelian barang, belum ada transaksi atau hanya purchase requisition. Maka modul yang kita pakai adalah modul persediaan lalu permintaan barang. Kita masuk ke Accurate-nya, lalu kita ke persediaan, permintaan barang. Kita masukkan tanggalnya tanggal 5 Januari. Tipe barangnya beli barang, lalu kita masukin barangnya. Yang pertama laptop Lenovo. Sebanyak 10. Nah, tanggal dimintanya itu berbeda dengan tanggal transaksinya, yaitu tanggal 6 Januari yang diminta. Kita masukin 6 Januari. Banyak 10. Lanjut. Yang kedua adalah laptop HP. Tanggalnya juga kita ganti tanggal 6 Januari 2001. Sebanyak 8. Kita tap lanjut. Dan yang ketiga adalah laptop Asus. Sebanyak 9. Tanggalnya kita ganti juga. Tap lanjut. Maka kalau sudah seperti ini, boleh kita Ctrl S atau kita save. Kita save. Lanjut ke tanggal 6 Januari. Perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Pancasila Abadi dan PT Sentosa Island dengan detail sebagai berikut, yang mana pada pemesanan kepada PT Pancasila Abadi yaitu berupa laptop Asus dan pemesanan kepada PT Sentosa Island berupa laptop HP dan laptop Lenovo. Infonya, tanggal diharapkan dapat diterima pada 7 Januari. Maka kita bisa masuk ke modul pembelian lalu pesanan pembelian. Ini kita close saja. Pembelian, pesanan pembelian. Cari pilih pemasoknya yaitu yang pertama tadi PT Pancasila Abadi. Tanggalnya tanggal 6 Januari. Oke. Karena tadi kita udah buat purchase requisition, maka kita bisa ambil lalu pilih permintaan. Kita cari
Untuk PT Pancasila Abadi tadi hanya berupa laptop Asus. Kita uncek laptop HP dan laptop Lenovo-nya. Lanjut, kita masukkan harganya yaitu sebesar 3 juta rupiah. Jangan lupa PPN-nya, kita checklist, lalu lanjut. Kita lihat ke bagian informasi, maka tanggal pengirimannya diubah menjadi 7 Januari. Gimana tidak ada? Ya, sudah. Tidak ada, lalu kita bisa save atau Ctrl S. Masih di fitur yang sama, yaitu pada pesanan pembelian pada PT Sentosa Island. Tanggal 6 Januari kita bisa ambil sama seperti tadi, lalu permintaan. Kita cari, ya langsung lanjut saja. Masukin harganya, tadi laptop Lenovo harganya 2.800.000. Pastikan PPN-nya sudah checklist, lalu lanjut. Lalu kita masukkan harga laptop HP yaitu sebesar 2.900.000 PPN-nya, lalu lanjut. Kita ke bagian informasi, tanggal pengirimannya tanggal 7. Tidak ada pengirimannya tadi. Ya. Lalu kita bisa save atau Ctrl S. Lalu lanjut ke tanggal 7 Januari 2021, yaitu perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan pada PT Pancasila Abadi dan PT Sentosa Island pada tanggal 6 Januari 2021 dengan detail sebagai berikut. Dengan info pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box, barang dimasukkan ke gudang depan dengan nomor faktur pembelian INVP S1235 untuk PT Pancasila Abadi dan SINV 1001 untuk PT Sentosa Island. Maka kita dapat ke fitur pembelian, lalu faktur pembelian. Kita masuk ke Accurate. Ini kita close dulu. Lalu kita ke pembelian, lalu faktur pembelian. Kita masukkan pemasoknya. Tadi yang pertama PT Pancasila Abadi. Tanggalnya 7 Januari. Lalu masukkan nomor fakturnya. Lalu kita masukkan barangnya pada laman search. Tadi laptop Asus untuk PT Pancasila Abadi. Dengan harganya 3 juta. Kuantitasnya diubah menjadi 9. PPN-nya, lalu gudangnya. Jadi kita pilih menjadi gudang depan sesuai info tadi. Lanjut. Pada bagian informasi, tanggal pengirimannya kita samakan saja.
pengirimannya kita masukkan menjadi mobil box. Simpan saja. Jika sudah, ya. Kita bisa langsung Ctrl S atau save. Lalu masih pada laman faktur pembelian untuk pemasok PT Sentosa Island. Tanggalnya juga masih sama, pada tanggal 7 Januari. Lalu kita masukkan nomor fakturnya. Kita pilih barangnya di kolom search, yaitu untuk PT Sentosa Island, yaitu laptop HP dan laptop Lenovo. Kita cari laptop HP terlebih dahulu dengan kuantitasnya 8. Harganya 2.900.000. PPN-nya pastikan. Lalu gudangnya gudang depan. Lanjut. Setelahnya laptop Lenovo. Sebanyak kuantitasnya 10. Harganya 2.800.000. PPN-nya sudah dan gudangnya depan. Lanjut. Pada bagian informasi, nama pengirimannya samakan saja. Lalu pengirimannya menjadi mobil box. Sudah, ya. Kita bisa Ctrl S ataupun save. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2021, perusahaan melunasi hutang kepada PT Pancasila Abadi untuk nomor faktur INVPA 1235. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri dengan nomor GR0035 dan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2021. Maka kita masuk ke modul pembelian lalu pembayaran pembelian. Kita masuk ke accurate-nya, kita close saja. Kita masuk ke pembelian. Pembayaran pembelian. Kita masukkan pemasoknya tadi pada PT Pancasila Abadi. Banknya Bank Mandiri. Metode bayarnya dengan menggunakan cek. Tanggalnya ialah tanggal 10 Januari. Dengan tanggal ceknya yaitu tanggal jatuh temponya. Maka kita masukkan 25 Januari 2021. Dengan nomor ceknya GR 0035. Kita cari nomornya untuk INVPA 1235. Kita
Kita lanjut. Lalu kita hitung nilai pembayarannya. Kalau sudah, kita bisa save atau Ctrl S. Kita bisa langsung save. Oke. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2021, perusahaan melunasi hutang kepada PT Sentosa Island untuk nomor faktur SIINV 1001. Pembayaran dilakukan dengan transfer bank mandiri. Maka kita masuk ke modul pembelian, lalu pembayaran pembelian. Masih sama di modul seperti transaksi sebelumnya, yaitu kita masuk ke pembelian, lalu pembayaran pembelian. Kita masukkan pemasoknya tadi kepada PT Sentosa Island, banknya Bank Mandiri, metode bayarnya menggunakan transfer bank. Tanggalnya tanggal 12 Januari. Kita cari nomor fakturnya untuk SIINV yang 1001. Kita lanjut. Lalu kita hitung nilai pembayaran. Lalu jika sudah seperti ini bisa kita Ctrl S atau save. Langsung save. Ya. Masuk ke tanggal 14 Januari 2021. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada PT Samsonite dengan informasi barang sebagai berikut, yang mana yaitu printer Epson, printer Canon. Atas pembelian ini, perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer bank mandiri. Barang dimasukkan ke gudang depan dengan nomor faktur pembelian 2002. Maka modul yang kita pakai yaitu modul pembelian lalu faktur pembelian. Ini kita close saja. Masuk ke pembelian, lalu faktur pembelian. Kita masukkan nama pemasoknya, yaitu PT Samsonite. Tanggalnya tanggal 14 Januari. Dengan nomor fakturnya yaitu 2002. Dengan nama barangnya tadi yaitu printer Epson. Sebanyak 10 dengan harganya yaitu 480.000. Jangan lupa PPN-nya. Gudangnya gudang depan. Lanjut. Lalu selanjutnya printer Canon. Dengan kuantitasnya sebanyak 5 dengan harga 680.000. Gudangnya gudang depan. PPN-nya pastikan telah dicek checklist, lalu lanjut. Lalu kita bisa pilih proses. Lalu pembayaran. Banknya tadi Bank Mandiri.
dengan metode bayar transfer bank. Tanggal bayarnya tanggal 14 Januari 2021. Lalu kita bisa klik hitung nilai pembayarannya. Lalu kita bisa save atau Ctrl S. Langsung save saja. Selanjutnya kita masuk pada tanggal 15 Januari 2021, yaitu perusahaan melakukan pembelian kepada PT Samsonite, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Untuk detailnya sebagai berikut, yaitu berupa laptop HP, printer HP, dan printer Epson. Atas pembelian ini, perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri. Kemudian barang baru akan diterima pada tanggal 16 Januari 2021 dengan nomor faktur pembelian SC025679. Barang dimasukkan ke gudang depan. Maka sebelumnya kita aktifkan fitur pembelian tagihan di muka mendahului terima barang terlebih dahulu. Kita dapat melakukan dengan modul pengaturan lalu preferensi. Kita masuk ke akhirnya, kita close saja ini agar tidak terlalu banyak. Kita ke pengaturan lalu preferensi. Kita masuk ke fitur lalu ke bagian pembelian. Lalu kita checklist tagihan di muka mendahului terima barang, lalu kita bisa langsung simpan. Selanjutnya kita dapat ke modul pembelian lalu faktur pembelian. Pembelian lalu faktur pembelian. Kita masukkan pemasoknya, yaitu PT Samsonite. Tanggalnya tanggal 15 Januari. Nomor fakturnya masukkan. Lalu kita masukkan barangnya tadi. Yang pertama, laptop HP sebanyak 2 dengan harga 2.850.000 pada gudang depan ya, dan jangan lupa PPN-nya. Nah, di sini ada perbedaan karena kita ada diskon, maka bisa langsung kita masukkan diskonnya di sini 5%. Bisa kita lanjut. Lalu yang kedua, printer HP sebanyak 3 dengan harga 550.000. Gudangnya gudang depan, lalu PPN sudah, ya bisa dilanjut. Lalu yang terakhir adalah printer Epson. Sebanyak 3 dengan harga 480.000. Gudangnya sudah depan, lalu PPN-nya checklist, lalu bisa lanjut. Lalu kita ke bagian informasi, kita checklist tagihan di mukanya. Tanggal pengiriman samakan.
benar. Lalu kita bisa pilih proses, lalu kita klik pembayaran. Kita pilih banknya tadi adalah Bank Mandiri. Dengan metodenya menggunakan transfer bank, tanggal bayarnya 15/01/2021. Kita bisa hitung nilai pembayaran. Jika sudah, kita bisa save atau Ctrl S. Oke, selanjutnya adalah pada tanggal 16 Januari 2021, perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 15 Januari 2021. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dengan nomor terimanya adalah 2631 dan barang dimasukkan ke gudang depan. Maka kita dapat masuk kepada modul pembelian lalu penerimaan barang. Kita masuk ke accurate-nya lalu pembelian, penerimaan barang. Kita masukkan tadi nama pemasuknya yaitu pada PT Samsantech, tanggalnya tanggal 16 Januari. Dengan nomor terimanya yaitu 2631. Lalu kita bisa pilih ambil. Lalu kita pilih tagihan di muka karena tadi kita sudah checklist tagihan di muka atau menerima faktur dahulu baru karena kita menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kita pilih tagihan di muka. Kita bisa cari tadi berupa laptop HP, printer HP, dan printer Epson. Bisa dilanjut. Kita sesuaikan gudangnya. Kita bisa ubah gudang di sini karena ini untuk keseluruhan, maka kita bisa klik simbol seperti pensil ini, lalu ubah gudang menjadi depan. Ubah. Lalu kita ke bagian informasi. Kita pilih pengirimannya menggunakan mobil box. Tanggal kirimnya kita samakan. Lalu kalau sudah, kita bisa save atau Ctrl S. Selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2021, perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari 2021 kepada PT Samsantech untuk printer Canon sebanyak 1 pieces. Dan barang akan dikeluarkan dari gudang depan. Klaim ini dilakukan karena ada bagian printer yang cacat. Maka kita bisa masuk pertama-tama ke pengaturan, lalu preferensi, pilih fitur, lalu ke pembelian, lalu klaim pemasoknya di checklist. Kita masuk dulu ke accurate-nya, kita close saja ini, kita ke pengaturan, preferensi, ke fitur, lalu ke pembelian, klaim pemasoknya kita checklist, lalu bisa kita simpan.
Selanjutnya kita ke modul pembelian, lalu klaim pemasok. Pembelian, kita pencet klaim pemasok. Kita pilih tipe klaimnya yaitu kirim barang. Nah, kita masukkan nama pemasoknya pada PT Samsung. Tanggalnya tanggal 20 Januari. Lalu kita cari nama barangnya, yaitu tadi printer Canon. Sebanyak 1 pieces. Lalu gudangnya gudang depan. Kita dilanjut. Lalu bisa kita langsung save atau Ctrl S. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2021, perusahaan melunasi utang kepada PT Pancasila Abadi untuk nomor faktur INV PA1234 sebesar 12 juta. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri PT Pancasila Abadi. Maka kita bisa masuk ke fitur pembelian, lalu pembayaran pembelian. Nah, kita masuk ke accurate-nya, kita close saja. Lalu pembelian, pembayaran pembelian. Kita masukkan nama pemasoknya tadi kepada PT Pancasila Abadi. Banknya Bank Mandiri. Dan tanggal bayarnya yaitu 21 Januari. Kita cari barangnya. Bisa kita lanjut. Lalu kita klik hitung nilai pembayaran. Lalu bisa kita save atau Ctrl S. Oke. Untuk transaksi pembelian sudah selesai pada tanggal 21 Januari 2021, maka bisa akan dilanjutkan kepada fitur penjualan. Nah, selanjutnya, tanggal 7 Januari 2021, perusahaan menerima pesanan penjualan dari PT INJ dengan nomor PO 0022 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 6 Januari 2020. Ulang. Pada tanggal 7 Januari 2021, perusahaan menerima pesanan penjualan dari PT INJ dengan nomor PO 0022 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 6 Januari 2021. Nah, jadi transaksi pada tanggal 7 ini merupakan lanjutan dari transaksi pada tanggal 6. Ada info lebih lanjut, atas pesanan ini PT INJ memberikan uang muka sebesar 5 juta rupiah, termasuk pajak, dan pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri IDR. Langsung kita buka accurate kita ke penjualan, lalu ke pesanan penjualan, dipesan oleh PT INJ pada tanggal 7 Januari 2021. Kita ambil karena sebelumnya sudah ada transaksi. Lanjut. Nah, setelah ini, kita lihat dulu info lainnya. Nomor PO-nya itu tadi 0022. Tanggal pengirimannya belum ada ya. Nah, selanjutnya kita proses uang muka. Accurate akan mengarahkan kita
ke modul uang muka penjualan. Nah, di sini itu kita ubah dulu tanggalnya jadi tanggal 7 Januari 2021. 7 Januari 2021. Uang mukanya kita ganti jadi sebesar 5 juta. Pastikan pajaknya udah kena pajak dan total termasuk pajak. Lalu kita proses dan langsung ke pembayaran. Banknya itu tadi Bank Mandiri. Metode bayarnya merupakan transfer. Nilai pembayarannya kita hitung nilai. Lalu tanggal bayarnya itu tanggal 7 Januari 2021. Lalu setelah itu bisa kita simpan. Selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2021, perusahaan mengirimkan barang kepada PT INJ atas pesanan penjualan pada tanggal 7 Januari 2021. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Jadi masih transaksi yang sama, yaitu berkaitan dengan PT INJ. Kita lanjut ke akhirat kita. Kita ke modul penjualan, terus klik pengiriman barang atau pengiriman pesanan. Cari pelanggannya INJ. Tanggalnya tadi tanggal 8 Januari 2021. Lalu kita ambil dari pesanan. Ini lanjut. Kita pastikan dulu gudang adalah gudang depan. Kita langsung ganti di sini. Gudangnya adalah gudang depan. Dan pengirimannya menggunakan mobil box. Nah, kalau udah kayak gini, bisa kita simpan. Selanjutnya, pada tanggal 9 Januari 2021, perusahaan melakukan penagihan kepada PT INJ atas pengiriman pesanan pada tanggal 8 Januari 2021. Ini masih di transaksi yang sama, maka kita buka akhirat kita buka modul penjualan, kita ke faktur penjualan. Pelanggannya merupakan PT INJ. Tanggalnya itu tanggal 9 Januari 2021. Nah, kita ambil, karena ini merupakan lanjutan dari pengiriman. Karena tadi udah dikirim semua, jadi faktornya kita bikin untuk tiga-tiganya. Kita pastiin dulu I. Oke. Udah, kalau misalnya udah kayak gini, bisa langsung kita simpan. Selanjutnya, tanggal 22 Januari 2021, penjualan secara tunai kepada CV GoTo dengan detail barang sebagai berikut. Nah, atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar Rp100.000. Pembayaran langsung diterima dengan transfer ke Bank Mandiri IDR. Nah, ada info tambahan nih, yaitu biaya angkut yang ditagihkan akan ditampung ke akun pendapatan lain-lain, dan barang tersebut dikeluarkan dari gudang depan. Kita masuk ke akhirat kita, lalu kita buka penjualan dan ke faktur penjualan. Pelanggannya adalah CV GoTo. Lalu tanggal transaksinya itu tanggal 22 Januari 2021. Lalu yang dipesan itu adalah printer Epson dan Canon. Printer Epson 1.500.000.
printer Canon 2 juta. Lima pieces, harganya 2 juta. Lalu kita lihat barang dikeluarkan dari gudang depan, maka kita ubah dulu gudangnya menjadi gudang depan semuanya. Ya, kita ubah gudangnya. Kita lihat di I-nya nomor PO belum ada keterangan lebih lanjut. Lalu untuk biaya tambahan itu kita cari pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan lain-lain ini akan kita ubah namanya menjadi biaya angkut sebesar Rp100.000. Nah, sudah kita masukkan biaya angkutnya sebesar Rp100.000, lalu barang dikeluarkan dari gudang depan. Lalu kalau sudah seperti ini, kita bisa proses langsung ke pembayaran. Masuk ke pembayaran, banknya adalah Bank Mandiri. Metode bayarnya transfer, lalu nilai pembayarannya kita refresh. Tanggal bayarnya itu tanggal 22 Januari 2021. Oke, CV GoTo Bank Mandiri transfer bank, nilai sekian, tanggal bayarnya 22 Januari 2021. Info lainnya tidak ada, lalu setelah itu bisa langsung kita simpan. Lanjut ke tanggal 24 Januari 2021, perusahaan menerima penjualan dari CV Coding dengan detail barang sebagai berikut. Nah, atas penjualan ini, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri IDR. Kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 25 Januari 2021. Nah, artinya kita terlebih dahulu harus mengaktifkan fitur penjualan untuk faktur di muka mendahului pengiriman. Caranya kita ke pengaturan atau settings, lanjut ke preferensi, kita buka fitur, lalu ke penjualan. Nah, di penjualan ini kita aktifkan fitur penjualan faktur di muka mendahului pengiriman yang ini. Setelah itu bisa kita simpan. Selanjutnya, tanggal 24 Januari 2021, perusahaan menerima penjualan dari CV Coding dengan detail barang sebagai berikut. Nah, atas penjualan ini, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri IDR. Kemudian, barang baru akan dikirim pada tanggal 25 Januari 2021. Oke. Kita balik ke Curate kita masuk ke modul penjualan, langsung ke faktur penjualan. Nah, di sini tadi itu nama pelanggannya adalah CV Coding. Tanggalnya tanggal 24 Januari 2021, barangnya laptop Lenovo. Laptop Lenovo 35 juta, 3 pieces. Harganya 5 juta. Lanjut. Lalu ada laptop Asus. 3 pieces seharga 6 juta. Oke, lanjut. Terus untuk
gudangnya sendiri nanti faktur di muka. Nah, untuk faktur di muka, di awal itu gunanya kita mengaktifkan fitur faktur di muka mendahului pengiriman agar muncul nih. Dan bisa kita checklist yang artinya faktur ini itu dibayar mendahului si pengiriman. Jadi kita bayar dulu baru dikirimnya nanti. Kalau biasanya kan dikirim dulu baru dibayar. Nah, kalau ini untuk CV coding ini dia mau bayar dulu baru dikirim. Makanya kita harus aktifkan fitur dulu dan checklist ini faktur di muka ya mendahului pengiriman. Lalu untuk biaya lain-lainnya tidak ada. Bisa langsung kita proses ke pembayaran. Masuk ke pembayaran lewat Bank Mandiri IDR transfer. Nilai pembayarannya jangan lupa untuk tanggal bayarnya itu berarti tanggal 24 Januari 2021. Kalau sudah bisa langsung kita simpan. Oke, kita tutup modul yang tidak kita gunakan. Lanjut ke tanggal 25 Januari 2021. Perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 24 Januari 2021. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dikeluarkan dari gudang belakang. Oke, jadi transaksi ini masih lanjutan dari transaksi sebelumnya, yang mana ini merupakan pengiriman. Jadi kita langsung ke Accurate kita buka modul penjualan, lalu pengiriman pesanan, kirim ke CV coding. Tanggalnya itu tanggal 25 Januari 2021. Pengirimannya menggunakan mobil box. Ambil dari faktur di muka. Oke. Pastikan gudangnya sesuai soal, yaitu gudang belakang. Lalu setelah ini baru langsung bisa kita simpan. Selanjutnya, tanggal 26 Januari 2021, perusahaan menerima pelunasan dari CV coding atas invoice nomor 2204. Pelunasan dilakukan dengan Giro Bank Mandiri IDR nomor CG 898990 dan tanggal cairnya 30 Januari 2021. Maka kita bisa langsung copy dulu aja nomornya. Karena ini merupakan penerimaan penjualan, maka kita ke Accurate kita tutup terlebih dahulu. Penjualan, lalu penerimaan penjualan. Diterima dari CV coding. Banknya adalah Bank Mandiri dengan menggunakan Giro. Nomor ceknya, tanggal bayarnya tanggal 26 Januari dan cairnya 30 Januari 2021. Lalu tanggal ceknya itu 30 Januari 2021. Lalu setelah itu bisa kita ambil dari faktur 2204. Lanjut. Ininya kita hitung lagi. Setelah itu kita klik info lainnya, tidak ada info lainnya. Bank Mandiri, cek atau giro, nomornya sekian, nilai pembayarannya sudah direfresh, tanggal bayarnya 26 Januari 2021, tanggal ceknya 30 Januari 2021, maka langsung bisa kita save. Oke, di sini saya akan melanjutkan transaksi persediaan aset tetap, kas bank, dan jurnal umum. Pertama, terdapat transaksi tanggal 5 Januari. Di sini perusahaan melakukan pembelian aset tetap secara tunai dari PT Multi Bintang dengan informasi sebagai berikut. Namanya LG, tanggal beli 5 Januari, tanggal pakai 5 Januari 2021 dengan metode penyusutan garis lurus. Lalu kuantitasnya 5 pieces,
dengan umur aset atau umur ekonomi 10 tahun. Untuk pembayaran dilakukan secara transfer melalui Bank Mandiri sebesar 40 juta rupiah. Oke, langsung saja kita ke akhiratnya. Karena ini transaksi pembelian aset, kita ke faktur pembelian, lalu pilih pemasoknya PT Multi Bintang. Karena di sini sudah terdapat PT Multi Bintang, kita klik. Lalu tanggal 5 Januari 2021. Nomor fakturnya karena di sini tidak ada, jadi kita pilih AT 001 atau aset tetap 001. Di sini kita klik pembelian aset yang berbentuk kubus. Lalu nama asetnya LG, kuantitasnya 5 dengan harga satuannya 8 juta. Dan 8 juta dari 40 juta dibagi 5. Kuantitasnya 5. Untuk pajaknya kita uncek list karena pembelian aset tetap tidak terkena pajak PPN. Lanjutkan. Lalu setelah itu di sini untuk pembayaran dilakukan secara transfer atau secara tunai. Kita langsung ke proses pembayarannya saja. Pilih banknya Bank Mandiri, IDR, transfer bank, tanggalnya jangan lupa 5 Januari 2021. Lalu hitung nilai pembayaran 40 juta. Tidak ada lagi yang harus pilih, kita save. Lalu setelah kita melakukan faktur pembelian dan pembayaran pembelian, kita langsung ke aset tetap, lalu ke aset tetap lagi, kita LG nama belinya. Karena di sini sudah terdapat pembelian aset tetap, jadi langsung kita klik list hijau. Di sini langsung ada, kita klik yang biru-biru. Nah, kuantitas 5, nilai sisa. Karena di sini nilai sisanya tidak ada, berarti dinolkan saja. Lalu metode penyusutannya garis lurus. Akun asetnya adalah dia masuk ke peralatan. Akun akumulasi juga peralatan. Beban juga peralatan. Umur asetnya 10 tahun. Lalu tanggal beli dan tanggal pakainya sama 5 Januari 2021. Kategori asetnya pajak, iya, kategori pajaknya kita pilih golongan 1 garis lurus. Lalu tidak ada lagi, kita save saja. Kita lihat apa sudah terchecklist. Oke, sudah terchecklist. Setelah melakukan, kita tutup modulnya yang sudah tidak terpakai. Lanjut ke transaksi berikutnya. Selanjutnya, transaksi tanggal 7 Januari 2021. Perusahaan memberikan produk secara cuma-cuma atau gratis kepada beberapa sekolah sebagai penunjang fasilitas pendidikan. Nah, hal ini juga sebagai salah satu bentuk usaha perusahaan untuk mempromosikan dari bagian pemasarannya. Nah, terus produk yang diberikan itu printer Epson sebanyak 5 pieces, dikeluarkannya dari gudang depan. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan dengan memasukkan ke dalam akun beban pemasaran. Lanjut saja ke akhiratnya. Sebelum kita melakukan penyesuaian persediaan, kita bikin dulu atau kita membuat akun beban pemasaran, yaitu ke buku besar, akun perkiraan, lalu tipe akunnya adalah beban, pada perkiraan 6104 dengan nama beban pemasaran. Lalu kita save. Setelah itu kita tutup.
Lanjut ke pengaturan, preferensi, lalu akun perkiraan persediaan untuk melakukan akun penyesuaian. Pada saat penyesuaian persediaan itu beban pemasaran kita masukkan. Oke, kita simpan. Setelah itu kita masuk ke modul persediaan, penyesuaian persediaan. Kita lihat tanggal berapa? Tanggal 7 Januari 2021. Nah, apa yang kita kasih itu adalah printer action. Printer action. Pengurangan karena kita memberi atau dikeluarkan barangnya sebanyak 5 pieces dari gudang depan. Kita lanjutkan. Setelah itu akun penyesuaian persediaannya kita hapus, kita ganti ke beban pemasaran karena ini dicatat sebagai beban pemasaran. Lalu setelah itu kita save. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 10 Januari 2021. Perusahaan melakukan pemindahan barang dari gudang depan ke belakang. Untuk detail informasi barangnya sebagai berikut, yaitu laptop Asus sebanyak 5 unit, printer HP sebanyak 5 unit. Kita langsung saja ke accurate-nya, lalu kita tutup, kita ke modul persediaan, lalu pemindahan barang. Di sini kita harus 2 kali mencatat, yaitu sebagai untuk mengirim barang dan terima barang. Lalu dari gudang depan ke belakang. Tanggalnya adalah tanggal 10 Januari 2021. Apa aja barangnya? Itu laptop Asus sebanyak 5, lalu printer HP sebanyak 3 buah atau 3 unit. Nah, setelah itu kita save. Sudah tidak ada lagi, kita save. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 11 Januari 2021. Di sini gudang belakang menerima barang atas transaksi tanggal 10 Januari 2021 atas pemindahan barang dari gudang depan ke belakang dengan rincian sebagai berikut. Di sini kita lihat dahulu sedang dikirim status pengirimannya, karena di sini gudang belakang belum mencatat penerimaan barangnya. Jadi data baru, terima barang, lalu tanggalnya tanggal 11 Januari 2021. Karena ini terima barang atas pengiriman barang tanggal 10 Januari, kita klik ambil pemindahan barang, lalu kita cari tanggal 10 Januari 2021, kita lanjut. Setelah itu simpan. Oke, kita tutup modulnya. Sebelumnya kita lihat dahulu apakah sudah diterima barangnya. Diterima seluruhnya statusnya. Oke, sudah sukses. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 15 Januari 2021. Manajemen memutuskan untuk menaikkan harga jual khusus untuk produk printer Epson sebanyak 15% dari harga jual sebelumnya.
Dikarenakan adanya perubahan harga dari pemasok, untuk harga baru ini akan efektif pada tanggal 1 Februari 2021. Lanjut aja kita ke accurate, lalu kita ke modul penjualan, lalu penyesuaian harga atau diskon. Kategori penjualannya adalah umum, penyesuaiannya harga, mulai berlaku 1 Februari 2021. 01/02/2021. Lalu kita lihat printer Epson yang akan naik harganya. Harga lamanya 1.500.000 karena dia terdapat kenaikan 15% jadi 1.325.000. Harga minimumnya juga 1.325.000. Kita lanjut. Oke. Setelah itu tidak ada lagi, kita simpan. Kita lanjut, kita tutup dulu modulnya yang sudah kita selesaikan. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 17 Januari 2021. Perusahaan membeli 10 ring kertas untuk keperluan bagian pemasaran dengan membuat akun baru, yaitu akun perlengkapan untuk pembayarannya dengan menggunakan Bank Mandiri. Kita langsung saja ke accurate. Kita pilih modul kas dan bank, pembayaran, kas banknya, kita pilih Bank Mandiri, pilih tanggalnya, tanggal 17 Januari 2021. Kita membeli 10 ring kertas, itu kita masukkan ke akun perlengkapan. Karena di sini tidak ada, jadi kita bikin dulu akun perlengkapannya di buku besar, lalu kita pilih akun perlengkapan. Tipe akunnya adalah aset lancar lainnya. Pada perkiraannya kita lihat dulu di sini. Ini tidak ada, berarti aset lancarnya saja 1109 dengan nama perlengkapan. Setelah itu kita save. Lalu kita lanjut ke sini, kita beli perlengkapan. Nilainya adalah 5 juta untuk 10 ring kertas. Catatannya adalah pembelian 10 ring kertas. Kita lanjut. Syarat tanggal sudah, lalu ada lagi catatan sudah, nomor cek karena tidak ada, jadi kita save. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 23 Januari 2021. Pengeluaran printer Epson sebanyak 2 pieces dari stok persediaan gudang depan yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai aset tetap perusahaan. Kita lanjut saja ke accurate-nya. Sebelumnya kita ke pengaturan dulu, kita ubah atau kita tambahkan akun untuk penyesuaian persediaannya ke akun perkiraan persediaan, lalu kita pilih transaksi aset, transaksi aktiva tetap, lalu kita simpan. Setelah itu kita ke modul persediaan, ke penyesuaian persediaan. Ini adalah tanggal 23 Januari 2021. Di sini printer Epson.
pengurangan sebanyak 2 pieces dari gudang depan. Kita lanjutkan. Jangan lupa kita ke akun penyesuaiannya kita ubah menjadi transaksi aktifan. Setelah itu kita save. Kita tutup. Oke, untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi tanggal 25 Januari 2021 mencatat aset tetap untuk 2 pieces printer Epson yang diambil dari stok persediaan bulan depan. Aset tetap ini mempunyai masa manfaat 5 tahun dengan metode garis lurus dan memiliki nilai sisa sebesar 500.000. Karena di transaksi sebelumnya sudah kita sesuaikan stok persediaan dari bulan depannya, lanjut saja kita ke aset tetap, mode aset tetap, kita pilih namanya adalah printer Epson. Tanggal belinya tanggal 25, lalu tanggal pakainya juga tanggal 25. Metode garis lurus, akun asetnya adalah peralatan, sama peralatan. Untuk bebannya juga peralatan. Kuantitasnya adalah 2 pieces. Umur asetnya adalah 5 tahun. Nilai sisanya 500.000. Oke. Setelah itu kategori asetnya adalah peralatan. Pajak dia kita pilih golongan 1 karena dia memakai garis lurus. Lalu akun pengeluarannya kita pilih akun transaksi aktifan tetap. Dengan jumlah tadi kita lihat dahulu penyesuaian persediaannya dia. Tanggal 23, lalu kita ke rincian jurnal yaitu sebesar 960.000. Kita balik lagi, transaksi aktifan sebesar 960.000. Setelah itu lanjut. Oke, sudah semua kita isi, kita simpan. Setelah itu kita tutup modul yang sudah tidak kita gunakan. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 31 Januari 2021. Perusahaan membayar beban listrik, air, dan telepon untuk bulan Januari 2021 sebesar 2 juta rupiah dengan menggunakan Bank Mandiri. Lanjut saja ke accurate-nya, yaitu kas dan bank pembayaran. Lalu kita menggunakan Bank Mandiri tanggal 31 Januari 2019, 31 Januari 2021. Lalu kita pilih akun perkiraannya dia adalah beban telepon. Beban listrik, air, dan telepon sejumlah 2 juta. Lanjut. Setelah itu kita save, kita simpan.
tutup. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 31 Januari 2021. Perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode Januari 2021. Kita lihat dahulu ke akhiratnya, daftar laporan, lalu daftar laporan, ke pajak, daftar PPNBM, rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Di sini dari 1 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021. Tampilkan. Di sini terdapat PPN keluaran 13.300.000 dan PPN masukannya sejumlah 9.490.500. Dan di sini kita kurang bayar sejumlah 3.809.500. Langsung kita ke buku besar, jurnal umum, 31 Januari 2021. Lalu di sini kita akun PPN masukkan tadi, dan masukannya berapa ya? PPN masukannya sejumlah 9.490.500. Di kredit karena PPN masukan bersaldo normal di debit. Lalu PPN keluaran sejumlah 13.300.000. Lalu kita lihat lagi transaksinya. Karena di sini perusahaan tidak melakukan pembayaran, berarti kita alokasikan saja ke PPN kurang bayar. Jumlah 3.809.500. Oke. Setelah itu kita save. Lalu kita lihat lagi, kita refresh apakah sudah terbayarkan atau sudah dialokasikan. Oke, di sini sudah 0. Setelah itu, setelah semua kita lakukan, kita tutup modulnya, lalu kita transaksi berikutnya. Transaksi tanggal 31 Januari 2021 melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2021 dengan kurs US dollarnya per 31 Januari adalah 12.500. Kita ke perusahaan, proses akhir bulan, lalu pilih bulan Januari, US dollarnya kita pilih 12.500. Setelah itu kita save. Oke.